Iya ya. Jadi materi yang kedua itu Pak, kami mau sampaikan Bapak tentang budaya kerja yang ada di Bilog, khusus untuk driver Bilog. Ya, ada namanya standar perilaku layanan, Pak. Yang disorot adalah layanan, karena kita punya customer. Jadi kewajiban Bapak itu bukan hanya bawa mobil, bawa muatan, ngedrop barang. Yang penting barang turun, serah terima, enggak. Harus ada, atau yang Bapak lakukan itu orientasinya adalah pelayanan. Kalau pelanggannya puas, citra baik perusahaan akan naik terus Pak. Iya. Kalau perusahaan citranya baik, nanti pelanggannya juga nambah kan gitu ya. Kalau pelanggan nambah, driver ikut nambah, mobil nambah. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang harapan atau ekspektasi suatu perusahaan pasti seperti itu. Standar perilaku layanan atau yang kita singkat dedikasi ini Pak, wajib dipahami, dihafalkan, dan juga dijalankan. Kalau sudah dijalankan, outputnya luar biasa positif Pak, luar biasa baik. Nanti DC tersebut atau project tersebut akan berjalan autopilot. Sekarang saya mau tanya, yang standby di DC dan memberikan rute, memberikan instruksi siapa Pak? Dispatcher. Kalau drivernya itu sudah menjalankan semua poin-poin ini, atau mudahnya gini, tim yang di lapangan tidak bandel, maka akan memberikan kemudahan bagi teman-teman dispatcher ngatur. Karena dispatcher dia memberikan retase Pak, rute. Dia yang nyusun strategi gimana caranya semua driver kebagi rata retasenya, dan dia yang nyusun gimana caranya biar closing lebih awal. Oke? Ya. Balik lagi sini. Standar perilaku layanan, dedikasi. Dedikasi itu merupakan singkatan dari D-nya dedikasi, D-nya disiplin, K-nya kompeten, A-nya aman, S sinergi, I-nya integritas. Ini budaya kerja. Ya. Sederhana nggak Pak? Sederhana Pak. Cuman susah untuk dikonsisten. Kadang orang itu awal gabung kerja di perusahaan A luar biasa Pak, obornya menyala. Ya. Tapi kalau sudah jalan 3 bulan dan dia menemukan ada celah-celah yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia, obornya mulai kecil loh. Terus udah ngecil jadi arang. Ya, kalau udah jadi arang melempem, tinggal diguyur air dan sudah mati. Yang terjadi gitu Pak. Itu hukum alam ya, dan sering terjadi ya, bukan cuma di sini, pokoknya banyak lah terjadi. Nah, kita itu tidak ingin sampai seperti itu. Makanya kalau di Bilog itu Viko-nya wajib menjalankan kegiatan namanya coaching klinik, training refreshment, briefing untuk menyampaikan ini dan itu, untuk memberikan evaluasi driver agar apa, si apinya itu tetap nyala. Oke. Dedikasi menghadirkan diri secara utuh untuk kemajuan pribadi, perusahaan, dan keluarga. 1. Disiplin, patuh dan taat terhadap norma, etika, serta peraturan yang ditetapkan. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar menjadi ahli di bidangnya untuk menghasilkan yang terbaik. A-nya aman Pak, selalu bekerja dengan aman untuk menjaga keselamatan diri sendiri, perusahaan, dan pelanggan. Sinerginya, bekerja sama dan saling menghargai untuk mewujudkan tujuan bersama. Integritasnya selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Simple teori ini, ya kan? Sebetulnya orang-orang sudah menjalankan ini Pak. Nah, tinggal sekarang gimana orang-orang yang sudah menjalankan ini kita akan selalu ingatkan, biar obornya tidak jadi arang. Oke? Izin saya gubah satu persatu. Dedikasi itu kan tadi ini Pak, bapak-bapak dituntut untuk bisa menghadirkan diri secara utuh untuk kemajuan pribadi, perusahaan, dan juga keluarga. Menghadirkan diri secara utuh itu artinya bapak bekerja tidak setengah-setengah, tidak setengah hati. Karena apa? Ketika bapak sudah melamar, sudah gabung di perusahaan A, ya berarti kan bapak sudah memutuskan apapun konsekuensinya, ini adalah sumur saya untuk mencari nafkah untuk saya dan juga keluarga.
Kalau saya mau minum dan mandi dari satu sumur, saya itu tidak boleh meludahi atau mengotori sumur tempat saya nimba air, Pak. Kalau sumurnya saya kotori, saya ambil, saya mandi, berkah nggak? Enggak. Gatel, Pak. Iya. Ya. Oke. Untuk kemajuan pribadi, kalau kemajuan pribadi minimalnya itu kebutuhan primer kita terpenuhi, satu. Yang kedua, kita itu pasti punya impian, kita pasti punya jenjang karir yang akan kita capai. Kalau orang bekerja dengan penuh hati, maka nanti akan larinya ke kompeten, Pak. Jadi kalau orang yang sudah berkompeten, dia sudah punya value, yang tadi saya awal sampaikan, dari driver ke dispatcher, ke checker, habis itu nanti ke OPC, habis itu ada rezekinya Bapak naik lagi, kan gitu. Jadi jangan menutup diri. Pak Haji umur berapa sekarang? 37. Masih muda. Pak Agung umur berapa? 36. Mudahan Pak Agung ya. Luar biasa. Kalau mau nanya, kalau di Rembang itu ada viewers apa yang juara satu dapat hadiah? Sama. Sama. Okay. Sama. Tapi untuk pasti lagi saya nanya. Siap. Satu itu ya. Yang kedua kemajuan keluarga, Pak. Apa yang dimajuin Pak keluarga, Pak? Dalam hal ini yang kita pahami untuk kemajuan keluarga itu satu, Pak. Yang pasti tadi kebutuhan keluarga terpenuhi. Yang kedua, yang namanya keluarga itu pasti menginginkan sesuatu yang lebih dalam bentuk apa? Aset. Ya. Kalau orang makan sudah enak, yang dia pikirkan itu bukan lagi makan, tapi gimana caranya punya aset yang lebih bernilai, mau rumah, ya sebetulnya anak juga aset. Yang ketiga, kemajuan perusahaan. Kalau kemajuan perusahaan sudah jelas ya, perusahaan ingin yang terbaik, ingin berkembang terus menerus. Maka dari itu sikap yang bisa menunjukkan dedikasi, satu, orang kerja jangan banyak mengeluh, apalagi kewajibannya belum jalan udah ngeluh terus. Memang Pak, ngeluh tuh hak, tapi ingat ya, ada kewajiban dan hak. Kalau saya mengeluh, saya jalanin dulu Pak kewajibannya. Udah jalan, saya mengeluh, capek saya. Nah, ya nggak apa-apa kalau saya udah kerja. Yang masalah itu saya belum kerja udah capek. Ya, bakalan benar. Betul, sama di tiap DC itu pasti punya kekurangan dan kita tidak bisa nafikan itu, nggak bisa ditutupi. Sebelum komplain, Bapak jalankan dulu tugasnya, baru komplain. Pak, saya udah ini, tapi kok begini ya? Nah, itu oke, pasti akan diterima. Orang yang dapat masukan dan kritik saran itu tidak akan defensif untuk diri. Karena oh ya udah sudah jalan, ya udah saya terima, ya kita perbaiki. Yang kedua, fokus saat mengemudi. Yang ketiga, peduli terhadap kendaraan sekitar atau peduli terhadap kondisi kendaraan yang kita bawa. Yang keempat, memiliki tanggung jawab yang tinggi. Bapak sebagai driver punya muatan, punya mobil yang diamanahkan, ya jalankan sesuai dengan aturan yang ada. Yang bisa Bapak lakukan tiap hari bagaimana? Ini 4 Pak. Kita cuma minta 4, nggak banyak. 1, mengutamakan pengiriman tepat waktu, OTD. Menjaga kendaraan agar tetap bersih dan layak jalan. Agar bersih, kebiasaan kita di Plumbon adalah menjalankan kegiatan 5R setelah crossing grid. Ya. Yang kedua, layak jalan. Untuk memastikan layak jalan, lakukan pengecekan balok. Nanti ada materi lagi. Yang ketiga, tidak meninggalkan pekerjaan sebelum tugas selesai dengan baik. Driver punya kewajiban untuk menghabiskan kiriman. Hari ini 70 ritase, drivernya 35, berarti ya saya harus 2 rit. Oh, saya mau 3 rit, yang penting saya habiskan, ya habiskan. Kalau pulang sebelum closing, artinya apa? Mangkir dia. Tugas. Polosnya. Absen masuk doang. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan pelanggan di toko maupun di DC. Pelanggan kita siapa? 1, customer. Ya, customer kita siapa, Bos? Bilog. Ya. Yang kedua ada SAT. PT kita apa namanya? SPS itu apa? Solusi. Ayo. Oke. Iya benar. Luar biasa. Dedikasi sudah clear. Bapak kerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, disiplin. Kalau disiplin, patuh dan taat terhadap norma, etika, dan juga aturan yang ditetapkan. Kalau norma itu bicara tentang baik buruk. Bapak kalau Noel anak toko cewek, normanya ya benar kan itu. Norma itu baik buruk. Kalau etika itu tentang hubungan saya dengan Bapak dengan saya, etika. Ya. Serta peraturan yang ditetapkan. Kalau ini biasanya nanti akan ada kaitan dengan perusahaan. Peraturan dimaksud apa aja?
yang harus Bapak ketahui. Satu, kita punya aturan tentang overspeed. Tentang batas maksimal kecepatan. Di tol berapa Pak? 80. Sudah maksimal dan sudah termasuk kategori. Berarti Bapak maksimal harusnya berapa? 75. 9 bos. 79. Iya 79. Oke, iya. Kalau di Panturaan jalan antar kota provinsi berapa? 60. Ya. Jadi tidak boleh 60, maksimalnya 59. Iya. Kalau di jalan dalam kota 40. Maksimal 39. ya. Bapak di kota ngapain ngebut-ngebutan? Iya, benar. Oke, lanjut ya. Kalau ketahuan di GPS Pak Agung overspeed, punishment-nya apa? Sanksinya? Ini dikeluarin. Wih, ngeri banget ya. Sanksinya tidak boleh beraktivitas di Bilog Group. Jadi nanti Bilog akan mengembalikan Bapak ke SPS. Ya. Jadi nanti Bapak datang ke SPS, ke HO, terus nanti tiap pagi Bapak absen. Karena habis kontrak tuh, gitu doang. Iya, udah nggak diperpanjang. Oke. Kalau misalkan itu sama apa? Misalkan jalan raya, itu kan ada OTD tuh. Iya. Itu nanti ada pemberitaan nggak? Bapak info aja, ada. Nanti ada selanjutnya. Kalau Bapak macet di jalan, Bapak infoin aja. Jalan macet sini. Grup internal driver nggak saya kasih nanti. Yang pas itu. Satu, overspeed sudah. Yang kedua tadi yang ditanyakan Pak Agung, kita ada namanya oversea engine on. Oversea engine on itu kondisi unitnya mesin menyala, tapi 0 km. Batas maksimalnya adalah 30 menit. Ya. Kalau lebih gimana? Kalau lebih karena macet nggak apa-apa, asal info. Kalau lebih karena unitnya tidak bisa dinyalakan atau starter tidak kuat nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata lebih 30 menit karena kelalaian atau kelupaan, nyampe toko, saya lupa. Iya. Punishment-nya itu SP1 dan terakhir. Kalau udah gitu, kenal lagi kedua kalinya, nah, baru nih. Ini orang tidak boleh lagi aktivitas di Bilog Group. Oke. Terus ada lagi yang ketiga, overstay engine off. Kalau off, yang namanya juga off, mati. Iya. Unitnya diam, mesinnya mati. Waktu maksimalnya adalah 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Oke. Tapi kalau di toko Pak, di tokonya lama. Ya nggak apa-apa. Berarti Bapak harus apa? Info. Udah gitu aja. Ya. Yang jadi masalah adalah Bapak unitnya berhenti di satu tempat 30 menit sampai 1,5 jam, yang bukan seharusnya dipertanyakan. Iya. Bisa jadi ini orang nuker ban serep, nuker aki, ya. Ada nggak sampai nuker gardan? Oke. Pokoknya bisa jadi juga ada teman-teman yang maaf ya, oknum itu nyuri solar. Iya. Bisa. Itu sanksinya apa? Sama kayak oversea engine on. SP1 dan terakhir yang kedua kali tidak boleh beraktivitas. Overspeed, oversea engine on, oversea engine off. Sama ini distraksi, gangguan. Pak Agung, Pak Haji kalau biasanya dulu kerja sambil ngudut, di Bilog tidak boleh ngudut. Boleh ngudutnya di toko, tapi di depan. Kalau lagi di jalan, bawa mobil, ngudut, pus, ketahuan, difoto, dilaporkan. Sudah tidak boleh lagi beraktivitas di Bilog hari itu juga. Merokok, main handphone, dan makan. Jadi kalau ada hajat untuk ketiga hal ini, melipir aja. Misal, mau udut banget, mulut asam, melipir aja ke toko Pak. Tapi jangan lama-lama. Iya. Kan bukan seharusnya di situ. Iya. Kayak tepat waktu datang dan melakukan pengiriman, patuhi aturan, jaga etika, tertib administrasi. Yang dimaksud tertib administrasi, satu, ketika Bapak inputan di Bimofor Verify, ya itu harus sesuai angkanya, tidak boleh ada selisih atau salah. Kalau salah ada punishment-nya, surat teguran, SP1 dan sebagainya. Isi solar harus diisi sesuai dengan inputannya. Ketika sudah serah terima dengan anak toko, fakturnya juga sama. Mana faktur balik, mana harus ditandatangani dan sebagainya. Itu tertib administrasi. Yang bisa dilakukan, tutup trip dan pengiriman tepat waktu, tidak main handphone, merokok dan makan saat berkendara, datang tepat waktu sebelum keberangkatan, menggunakan seragam dan atribut kerja lengkap.
Bapak kan nanti akan bawa nama Plumbon Pak di Rembang. Iya. Jadi Iya. jangan sampai nanti malu-maluin. Oh, ini mau Plumbon. Masalah baik. Jangan. Iya, siap. Yang ketiga, kompeten.